khatimatun, inilah pungkasan fi zikri a'dha'i sujudi, di dalam menyebutkan, menjelaskan bagian-bagian anggota sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Bagian-bagian anggota sujud itu sab'atun, ada 7 gitu. Al-awwalu, yang pertama adalah al-jabhatu, dahi. Jadi kalau kita sujud, dahinya mesti diikut sertakan dalam sujud. Nah, yang dimaksud dahi ini apa sih? Wahadduha, batasannya, batasan dahi, batasan jabhah, batasannya tulan, tulan panjangnya ma baina sadghaini, ada di antara sadghain. Sadghain itu dua pelipis ya, kiri kanan. Nah, wa ardon, dan lebarnya dahi sebagai yang kita jadikan sebagai anggota sujud, ma baina manabitis sa'rir ra'si wal hajibaini, yaitu di antara manabiti sa'rir ra'si, tempat tumbuhnya rambut di kepala. Jadi batasan itu tempat tumbuhnya rambut di kepala bagian atas ya, depan gitu kan, bagian rambut depan. Nah, batas tumbuh rambut itu adalah batas dahi. Ke bawah sampai bawah ya, sampai bawah, wal hajibaini, dan sampai kedua alisnya. Jadi itulah yang disebut dengan dahi yang harus kita ikut sertakan, wajib boleh dikatakan begitu ketika sujud ya. Kemudian wa kharaja bil jabhati al jabid, dan bukan wa kharaja, dan keluar, artinya bukan termasuk dahi. Wa kharaja bil jabhati, dan bukan termasuk dahi al jabid, jabin kening ya, pelipis lah gitu, sama tuh ya, keningnya dua kening. Wahwa, yaitu janibul jabhataini minal jihataini, yaitu sisi ya, sisi samping dahi. Janibul jabhati, di samping dahi, minal jihataini, dari dua sisi, yaitu kening ya, kening itu bukan termasuk dahi. Fala yakfi wad'uhu wahdahu, fala yakfi, maka tidak sah wad'uhu, oleh meletakkannya kening ya, wahdahu ya, hanya keningnya saja ya, tidak sah gitu, karena kening itu bukan bagian dari dahi. Tetapi yusannu, masih disunatkan, wad'uhu, meletakkannya dahi, ma'al jabhati, bersama dengan dahi. Jadi kalau memang bisa keduanya diletakkan ya nggak apa-apa, sunnah gitu. Tapi yang pastikan yang harus diletakkan, ditempelkan ke tempat sujud itu ya dahinya gitu ya. Nah, wasani wasalisu, adapun yang kedua dan ketiga bagian anggota sujud adalah butunul kafaini, telapak tangan bagian dalam ya. Butunul kafaini, bagian dalam kedua telapak tangan. Wal kafu, dan adapun yang dinamakan telapak tangan dalam masalah sujud ini, yaitu mayan kudu masuhul wudu, mayan kudu, sesuatu yang kudu, yang bisa membatalkan, yang bisa merusak ya, membatalkan, masuhu, oleh sentuhannya, oleh sentuhan telapak tangan itu, membatalkan al wudu'a, wudu. Jadi sentuhan telapak tangan maksudnya itu adalah sentuhan telapak tangan ke faraj atau ke kemaluan. Jika dia menyentuh kemaluan, maka wudhu menjadi batal. Nah, itulah yang dimaksud telapak tangan gitu ya. Jadi telapak tangan itu yang harus menyentuh tempat sujud. Nah, telapak tangan yang apabila menyentuh kemaluan, maka batallah wudhunya. Nah, gitu ya, kemaluan sendiri, apalagi kemaluan orang lain gitu, dengan telapak tangan itu. Fayakfi, maka dianggap cukup atau sah wad'u juz'im minal asobi,
sah, cukup, boleh ya kan. Wad'u juz'im minal asobi, meletakkan bagian daripada asobi, daripada jari-jari bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita sujud hanya jari-jari saja yang kita letakkan, hanya sebagian jari-jari saja yang kita tempelkan ke tempat sujud, nah itu sudah yakfi, sudah sah. Au minar rohati, atau sebagian telapak tangan aja, enggak semuanya kita letakkan ke tempat sujud, kita tempelkan ke tempat sujud, enggak semuanya. Jari-jari juga enggak semua, umpama begitu. Telapak tangan juga enggak semua. Ya, jadi kalau begitu bagaimana tuh? Ya yakfi, cukup. Duna ma'adahuma, dan bukan selain daripada keduanya, yaitu telapak tangan dan jari-jari tangan. Kalau umpamanya kita ngepel, kalau kita ngepel nih, pukul gitu, ngepel, lalu kita sujud, kita ngepel, nah itu nggak sah, nggak cukup, artinya nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada yang ditempelkan bagian jari-jarinya dan bagian telapak tangannya. Warabi'u wal khamisu, adapun anggota sujud yang keempat dan yang kelima, ar-rukbatani, dua dengkul. Wahya bidomir ra'i, dibaca dengan domah roknya, ar-ruk, ya, rok domaru, ar-rukbatani. Wasukunil kafi, dan dibaca sukun kafnya, rukbah, gitu ya. Mapsoluma baina atrofil fakhzi, mapsol ya, mapsol itu pemisah ya, tempat pemisah. Ma baina atrofil fakhzi, tulang, ma itu sesuatu, maksudnya tulang, adalah tulang ya. Baina atrofil fakhzi, yang berada di ujung paha, wa alis saqi, dan berada di atas betis. Jadi pemisah antara betis dan paha. Nah, yang memisah antara betis dan paha itu adalah terdapat tulang, yaitu tulang yang disebut dengan dengkul, rukbah. Wal jam'u rukabu gitu ya. Dan jamaknya rukbah itu adalah rukabu, rukabun ya, rukabu bidomir ra wa fathil kaf. Jadi rukab itu dengkul-dengkul. Kalau rukbah ya satu dengkul, rukbatani dua dengkul, rukabun itu banyak dengkul, jadi jamak. Mislu ghurfatun ghurafun, seperti contoh dalam kalimat lain, ghurfatun ghurafun. Nah, wasadisu wasabi'u, adapun anggota sujud yang ketujuh, yang keenam dan ketujuh. Sang keenam adalah butunu asobi'i rijlaini, bagian dalam jari-jari dua kaki. Butun bagian dalam, asobi' jari-jari, rijlaini dua kaki. Kemudian penjelasannya wayakfi, dan sah, boleh, cukup, dianggap cukup. Cukup telah memenuhi syarat sujud. Cukup. Wad'u juz'im min kulli wahidin min hazil a'dha'i sab'ati. Wad'u juz'in, meletakkan sebagian, min kulli wahidin, dari tiap-tiap satu anggota, min hazil a'dha'i sab'ati, dari ini anggota yang tujuh, dari tujuh anggota ini, anggota sujud ini gitu ya. Jadi kalau kita meletakkan itu hanya sebagian saja, tidak semua, itu sudah cukup, sudah memenuhi syarat untuk sujud. Wa yakfi, maka dianggap sah, dianggap cukup. Wad'u juz'in, meletakkan sebagian min kulli wahidin, dari tiap-tiap satu, dari tiap-tiap salah satu, min hazil a'dha'i sab'ati, dari inilah ke anggota-anggota sujud yang tujuh. Jadi begitu ya. Nah, walau min usbu'in faqat, walaupun seperti dia meletakkan min usbu', dari satu jari, fakot saja, walaupun meletakkan dari
satu jari saja cukup, sudah sah sujudnya. Walau min yadin, walaupun dari satu tangan, aurijlin atau satu kaki. Nah, gitu dah ya. Naam ya al-iktisaru ala wad'il ba'di minal a'dha'i sab'ati makruhun. Naam ya tapi gitu kan ya. Naam ya al-iktisar ya, meminimalisir ya, mengurangi ala wad'il ba'di atas meletakkan sebagian minal a'dha'i sab'ati dari anggota sujud yang 7. Nah, mengurangi itu makruhun, hukumnya makruh. Pokoknya jari-jarinya cuman dikenain tempat sujud cuman 2 jari bagian dalam ya kan? 2 jari bagian dalam, maka makruh. Cuman meletakkan jari-jarinya saja, tetapi telapak tangannya tidak diletakkan, tidak ditempelkan, maka makruh begitu ya. Seperti itu. Nah, walau kuti al kafu, walaupun terputus nih, dia nggak punya apa tuh, terputus al kafu tangannya. Kalau begitu bagaimana tuh? Ketika dia sujud, kalau begitu sih lam yajib wad'u tarfil baqi, maka dia tidak wajib meletakkan ujung sisanya, ujung bagian sisa tangannya. Bal yusannu, tetapi disunahkan. Walau khuliqa, andai kata tercipta, dia itu dulu diciptakan, dilahirkan bila kafin, asalnya memang bila kafin, tidak punya telapak tangan. Dia itu dulu lahir tanpa telapak tangan. Au bila asobi', atau dia lahir tanpa jari-jari, nggak punya jari-jari sejak lahir. Kalau begitu bagaimana sujudnya? Kalau begitu qudira lahu, maka dikira-kirakan untuk dirinya. Untuk dia tuh tadi yang nggak punya telapak tangan atau tidak punya jari-jari sejak lahir. Nah, itu cara sujudnya itu mengira-ngirakan, dikira-kirain aja. Dikira-kirakan qadruha, seukuran asobinya tadi, seukuran jari-jari atau telapak tangannya. Itu aja, kira-kira aja dah. Begitu ya. Wa wajaba alaihi, wa wajaba dan wajib tuh. Wajib alaihi bagi dirinya yang tadi tidak punya telapak tangan, tidak punya jari-jari, wajib apa yang wajib? Wad'uhu, meletakkan seukuran jari-jarinya. Ini di sini nggak ada nih, telapak tangannya nggak ada. Nah, seukuran apa? Seukuran ujung lengan, tak gitu aja udah. Nah, itu wajib meletakkan itu ya, meletakkannya wajib. Lanjut, wayusannu, dan disunahkan. Sunnah nih hukumnya. Sunnah apa tuh? Kasful kaffaini, membuka dua telapak tangan ketika sujud. Nah, sunnah membuka telapak tangan fi haqqiz zakari wa ghairihi. Fi haqqiz zakari, pada haknya laki-laki, kepada pribadi laki-laki, wa ghairihi, berikut juga dan perempuan. Jadi orang perempuan, orang laki-laki ketika umpamanya ketika lagi sholat dan dia ketika dia mau sujud, maka telapak tangannya sunnah dibuka, jangan ditutup. Artinya jangan pakai sarung tangan, begitu ya. Kalau pakai sarung tangan kan ketutup, jangan pakai sarung tangan. Nah, nggak boleh. Emang apa? Menghilangkan sunnah. Emang sunnahnya gimana? Sunnahnya dibuka tuh telapak tangan ketika sholat, dibuka gitu, jangan ditutup. Nah gitu ya. Kemudian wabutunu rijlaini fi haqqiz zakari wal amati. Wabutunu rijlaini, dan bagian dalam dua kaki ya, bagian dalam telapak dua kaki tuh. Nah, jadi bagian dalam jari-jari
perut lah ya, perut jari-jari perut jari-jari kaki. Nah, begitupun itu fi haqqiz zakari pada pribadinya orang laki-laki wal amati dan budak perempuan. Nah, itu sunnah dibuka gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau buat perempuan? Wa amma ghairuhuma, dan adapun selain daripada orang laki-laki dan budak perempuan. Kalau selain daripada laki-laki dan budak perempuan ya orang perempuan asli, orang perempuan merdeka. Kalau orang perempuan merdeka, fayajibu maka wajib. Apa yang wajib? Satruha, menutup kedua jari-jari kakinya. Ya, wajib menutup telapak kakinya, wajib menutup perut bagian jari-jari kaki. Nah, itu wajib ditutup. Kenapa? Perempuan dia. Kalau laki-laki ya sunnah dibuka, itu ya. Kalau perempuan wajib ditutup. Makanya kalau perempuan mukenanya itu telekomnya mukenanya itu agak lebar, agak nyengser lah gitu, melebihi kakinya. Kalau laki-laki, nah itu sarungnya itu paling maksimal ya setinggi sebatas apa namanya itu mata kaki laki-laki. Kalau perempuan nyengser. Kenapa nyengser? Karena dia lagi sujud agar gak kelihatan telapak kakinya gitu ya. Karena nggak boleh itu. Kalau kelihatan telapak kakinya bagaimana? Kalau perempuan itu ternyata kelihatan telapak kakinya, ya batal sholatnya. Emang kenapa? Auratnya jadi kelihatan gitu kan. Nah, sekarang bagi laki-laki nih, wayuk rohu makruh, dimakruhkan. Dimakruhkan apa nih? Kasfuruk bata ini membuka dua dengkulnya ketika sujud. Dengkulnya dibuka, ya nggak bisa lagi, susah kan pakai sarung biasanya ya. Nah sekarang kalau misalnya dia pakai celana bagaimana? Itu mengkhawatirkan karena takut-takut auratnya kelihatan, karena kan batas aurat itu bagi laki-laki kan antara dengkul dan pusar gitu. Bagaimana kalau dibuka gitu kan? Nah itu makruh, wayukrahu kasfur rukbataini, dan dimakruhkan membuka ya, terbukanya dua dengkul. Nah, makruh buat siapa tuh? Lizzakari, untuk orang laki-laki, wal amati, dan untuk budak perempuan. Sekarang budak udah nggak ada ya, lizzakari gitu aja dah. Kemudian wa yusannu tartibu fil wad'i, wa yusannu disunahkan apa? At-tartibu, urut 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 fil wad'i, di dalam meletakkan anggota yang 7, anggota sujud yang 7 tuh. Gambarnya begini, ketika kita mau sujud nih, urut letakinnya. Bi ayyado'a rukbataini, dengan cara bi ayyado'a, dengan meletakkan oleh orang yang sholat. Jadi ketika dia sholat mau sujud, dia meletakkan yang pertama rukbataini, dua dengkulnya awalan yang pertama. Summal kafaini, kemudian setelah dengkul dua telapak tangan. Plak. Nah, dua telapak tangan tuh. Nah, setelah dua telapak tangan, urutan kemudian summal jabhati, kemudian jabhah, dahi ya. Jidat, dahi kita. Nah, wal anfi, berikut hidung, kemudian hidung, ma'an, secara bersamaan. Antara dahi dan hidung sama-sama tuh barengan. Yang pertama dengkul dulu, dengkul tak, terus telapak tangan tak, terus baru sujud dahi serak. Dahi itu berbarengan dengan hidung gitu ya. Nah tertibnya begitu. Nah sekarang hidung, apakah hidung itu termasuk bagian daripada anggota sujud? Nah fawadul anfi ma'aha sunnatun muta'akkidatun. Nah adapun meletakkan hidung bersamaan dengan jidat, dengan dahi, itu hukumnya sunnah ya. Sunnah apa? Sunnatun muta'akkidatun, sunnah muta'akkidah ya.
sunnah muakkad. Gitu. Wala yakfi dan tidak sah. Wala yakfi dan tidak sah sujud tuh ya. Wad'uhu wahdahu. Wad'uhu meletakkan hidung, wahdahu hanya hidung sendiri. Jadi tidak sah, tidak cukup hanya meletakkan hidungnya saja, nggak sah. Hidungnya doang, ya, jidatnya enggak begitu, itu nggak sah. Kenapa tuh? Li'annal mu'tabara huwa al-jabhatu. Li'annal mu'tabara karena sesungguhnya yang mu'tabar, yang dijadikan perhitungan tentang sah dan tidaknya sujud, tentang anggota sujud, yang dijadikan perhitungan itu huwa al-jabhatu, yaitu jidat, bukan hidung. Hidung hanya penyempurna saja, gitu ya. Nah, kemudian wayusannu dan disunnahkan untuk semua nih, laki-laki, perempuan ya. Wayusannu dan disunnahkan kaunuhu adanya hidung, disunnahkan tuh adanya hidung itu maksufan dalam keadaan terbuka. Jadi jangan pakai cadar, jangan pakai masker, jangan. Nah memang makruh pakai cadar, pakai masker, hukumnya makruh. Makanya disunnahkan maksuf, terbuka. Kalau nggak terbuka bagaimana? Berarti bertentangan dengan sunnah. Kalau bertentangan dengan sunnah berarti makruh, gitu ya. Itulah ya. Nah, falau khalafa tertiba falau khalafa, apabila maka jikalau bertentangan nih. Jadi khalafa itu tidak bersesuaian oleh orang yang sholat tadi, tidak bersesuaian at-tartiba pada melakukan terhadap ketertiban urutan al-mazkura yang disebutkan di atas, au iktasara alal jabhati, atau umpamanya dia meminimalisir alal jabhati, di atas dahinya saja ya, gitu ya, di atas dahinya saja ketika dia sujud. Umpamanya dia tidak sesuai dengan urutan. Maksudnya bagaimana tidak sesuai urutan? Ya yang dia turunkan tangan duluan. Nah, ini menurut menurut yang masyhur ya. Yang dia turunkan, yang diletakkan ke tempat sujud tangan duluan, baru dengkul. Atau ya itu enggak urut tuh. Urutnya kan dengkul dulu, baru tangan. Atau dia meletakkan dalam sujud itu dahinya saja, tidak berikut hidungnya. Au iktasoro, atau dia mengurangi alal jabhati, di atas dahinya tanpa mengikuti hidungnya ketika sujud. Nah kalau begitu bagaimana hukumnya? Kuriha, dimakruhkan, maka hukumnya makruh. Kalau umpamanya dia sujud hanya dahinya saja tanpa menempelkan hidungnya, makruh, gitu ya. Maksud begitu ya, jelas ya. Nah hal ini mura'atan lil qauli biwujubi wad'il anfi. Mura'atan karena menjaga lil qauli terhadap pendapat biwujubi wad'il anfi, pendapat yang menyatakan wajib meletakkan hidung. Ada juga pendapat yang menyatakan wajib meletakkan hidung atau wajib menempelkan hidung ke tempat sujud. Ada pendapat yang begitu. Nah kita menjaga itu deh, kan gitu. Kita menghormati itu. Kita menjaga pendapat itu ya. Makanya menempelkan dahi kalau tidak bersamaan dengan menempelkan hidung ke tempat sujud, hukumnya menjadi makruh, begitu. Karena ada pendapat bukan hanya yang wajib menempel ke tempat sujud itu bukan hanya jidat, bukan hanya dahi, tapi hidung itu adalah bagian yang wajib terkena
atau menempel ke tempat sujud. Gitu ya. Nah, kemudian ada semacam catatan kecil nih. Wa khalafal imamu Malik. Wa khalafa dan berbeda nih. Mempunyai perbedaan ya. Siapa yang mempunyai perbedaan? Al imamu Maliku, Imam Malik. Faqala, dia menyatakan dalam masalah urutan nih. Kalau menurut Imam Malik ya, ini berbeda. Menurut Imam Malik cara urut di dalam meletakkan anggota sujud yang 7, caranya ialah yadau, meletakkan. Orang yang sholat itu meletakkan yang pertama kali adalah yadaihi, kedua tangannya. Kedua tangannya dulu, summa rukbataihi, kemudian kedua dengkulnya. Nah, ini menurut Imam Malik. Kalau menurut yang lain, semua imam yang lain, bahkan juga ada hadis Nabi yang lebih masyhur itu adalah dengkul duluan, dengkul baru tangan, telapak tangan, baru jidat gitu. Memang ada di suatu ketika Nabi itu menjalankan meletakkan anggota sujud ketika dia sujud, ada riwayat ya Nabi itu meletakkan tangan duluan baru dengkul. Nah, itu langka, jarang terjadi. Mungkin waktu itu Nabi lagi dalam keadaan sakit atau gimana, nggak tahu juga gitu ya. Yang pasti Nabi jarang melakukan itu, bahkan dikatakan hanya beberapa riwayat aja, sedikit gitu. Adapun yang masyhur, yang lebih utama itu, bahkan Nabi juga menyatakan jangan kamu sujud seperti unta duduk gitu. Jadi meletakkan tangannya dulu baru dengkulnya kan gitu. Harusnya bagaimana? Harusnya dengkul dulu baru telapak tangan dan terakhir baru jidat atau dahi. Itulah urutan anggota sujud yang mesti diturunkan secara urut